Bab 301. Yulu mengirim uang. Suanger tampak bertekad, dan tidak peduli bagaimana Lin Xiaoling menjelaskan hubungannya dengan Ning Fan, Suanger tidak akan membiarkannya masuk ke villa. Melihat Suanger hendak bergerak, Ning Fan segera melangkah maju. Suanger, jangan lakukan itu, ini adikku, Linger. Kakak. Ketika Lin Xiaoling melihat Ning Fan kembali, dia bergegas mendekat. Suanger pun berkata dengan hormat, Tuan, Anda sudah kembali. Bagaimana urusan Anda? Ning Fan mengangguk dan berkata, hampir selesai, aku sudah menanganinya. Kemudian dia memanggil Lin Xiaoling dan memasuki villa. Linger, kamu baru saja melakukan perjalanan khusus dari kota sungai ke kota Chu. Apakah ada masalah? Tanya Ning Fan. Lin Xiaoling mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di depan Ning Fan. Kak, ini pesanan terbaru dari kota Chu, yang jumlahnya lebih dari setengah total pesanan perusahaan. Aku dan kakak Su sudah membicarakannya, dan kami pikir kami bisa membuka kantor cabang di kota Chu. Bagaimana menurutmu, Kak? Setelah melirik dokumen itu, Ning Fan melihat bahwa, seperti yang dikatakan Lin Xiaoling, pesanan dari kota Chu telah melonjak baru-baru ini. Tampaknya reputasi Air Spirit Ki benar-benar melejit. Membuka kantor cabang di ibu kota tentu saja bagus, tapi aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Ning Fan menyimpan dokumen itu dan menepuk kepala Lin Xiaoling. Linger, aku tidak bisa kembali ke River City untuk sementara waktu, kamu harus mengurus semuanya di rumah. Bagaimana kabar ibu akhir-akhir ini? Lin Xiaoling tersenyum manis dan mengangguk, lalu berkata, Kakak, jangan khawatir, ibu baik-baik saja, dan aku tidak merasa kesulitan. Meski berkata demikian, Ning Fan tahu bahwa menjalankan Tianling Biologi dengan lancar pasti penuh tantangan. Dia perlu mencari seseorang untuk membantu meringankan beban Lin Xiaoling. Setelah itu, Ning Fan mengobrol akrab dengan Lin Xiaoling. Di sisi lain, Suanger yang menyaksikan hal ini, merasakan sedikit rasa cemburu. Dia sendiri tidak menyadari bahwa di alam bawah sadarnya, dia sudah mulai melihat Ning Fan, gurunya, sebagai anggota keluarga sejati. Ding ling ling. Tepat pada saat itu, suara bel pintu berbunyi. Di layar pengawasan, Yulu, teman sekelas lama yang mereka temui di kantor penjualan saat membeli villa, berdiri di pintu, melihat sekeliling. Ning Fan bangkit untuk membukakan pintu untuknya dan bertanya, apa yang membawamu kemari pagi-pagi sekali? Yulu mengeluarkan kartu bank, ini, aku datang untuk memberimu uang. Beri aku uang, tanya Ning Fan heran. Kamu menang lotre atau apa? Kamu mau bagi setengahnya denganku? Hehe, ini jauh lebih mudah daripada menang lotre, teman sekelas lama. Yulu meletakkan kartu banknya di atas meja. Kamu beli villa ini, kan? Aku dapat komisi 10 juta dari penjualan villa ini dan berniat membaginya denganmu. Villa ini menghabiskan biaya Ning Fan 1 miliar, dan komisinya setinggi 10 juta. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ning Fan mendorong kartu bank itu kembali, kamu mendapatkan ini dengan kemampuanmu, mengapa kamu membaginya denganku? Ning Fan, simpan saja, Yulu ragu sejenak, tampak agak malu, sebenarnya, komisinya tidak sebesar ini, tapi keluarga Du memberiku 2 kali lipat karena kejadian hari itu, dan kau menyelamatkanku hari itu, aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi. Jadi, keluarga Du telah memberikan Yulu komisi 10 juta dolar berkat Ning Fan. Ning Fan menggelengkan kepalanya, meski begitu, aku tidak bisa menerima uangnya. Mendengar ini, Yulu menunjukkan ekspresi kecewa, tetapi hendak bersikeras ketika mendengar Ning Fan melanjutkan, namun, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, kebetulan aku sedang membutuhkan bantuanmu sekarang. Aku tidak yakin apakah kamu bersedia membantu. Sebutkan saja. Semangat Yulu langsung terangkat, asalkan kau, teman sekelasku dulu, meminta, aku pasti akan membantu. Namun kemudian dia ragu lagi, lalu berkata dengan lemah, meskipun, jika ini tentang membeli rumah, aku mungkin tidak bisa membantu. Ning Fan sedikit mengernyit, ada apa? Ada yang menyusahkanmu lagi? Tidak, itu, ya. Yulu menggigit bibirnya dan menunduk, aku sebenarnya sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa? Setelah kamu membantuku terakhir kali, rekan kerjaku mulai berpikir aku bergantung pada pria kaya generasi kedua. Penampilan mereka saat aku bekerja, dan mereka membicarakanku di belakangku. Ning Fan langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum kecut, maaf, saya tidak memikirkan masalah ini. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu, sebenarnya, aku sudah lama ingin berhenti. Rekan kerjaku hanya bergosip seharian, Yulu melambaikan tangannya dengan panik, takut kata-katanya akan disalahpahami oleh Ning Fan. Ning Fan mengangguk, lalu mengganti topik, sebenarnya, alasan saya meminta bantuanmu bukan untuk membeli rumah. Sekarang kamu sudah mengundurkan diri, itu sempurna. Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaan saya? Perusahaanmu? Tanya Yulu, teman sekelas, kamu sudah mendirikan perusahaan. Apa yang dilakukan perusahaanmu? Air Kiroh, apakah kamu tahu tentang biologi Tianling? Tanya Ning Fan.
Tentu saja aku tahu. Itu produk paling laris di kota Chu saat ini, meskipun hanya dijual di kota sungai. Kudengar bahkan pasar gelap pun tidak menjualnya. Yulu mengangguk berulang kali, katanya bisa mengembalikan keremajaan dan menguatkan tubuh, sungguh hebat. Yah, Tianling Biology sebenarnya adalah perusahaanku, kata Ning Fan serius. Mata Yulu terbelalak saat dia tersentak, hampir tidak mempercayai telinganya. Tianling Biology adalah perusahaan Anda. Melihat Ning Fan mengangguk dan kemudian melirik dokumen di atas meja, Yulu akhirnya mempercayai kata-kata Ning Fan. Wah, teman lama, hebat sekali kamu, diam-diam mendirikan perusahaan sebesar ini. Bab 302. Manajer Cabang Kota Chu. Tidak apa-apa, skalanya tidak sebesar itu, kata Ning Fan dengan tenang. Yulu menelan ludah dan bertanya dengan hati-hati, lalu, apa yang kau inginkan dariku saat kau bersamaku? Volume pesanan di Kota Chu akhir-akhir ini terlalu tinggi, dan sepertinya akan ada lebih banyak lagi, jadi saya berencana membuka kantor cabang di sini, kata Ning Fan serius. Saya ingin Anda menjadi manajer kantor cabang saya dan membantu saya mendirikan cabang Kota Chu. Suara mendesing. Yulu tiba-tiba berdiri dari sofa, wajahnya memerah karena kegembiraan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dalam sekejap, ia ragu-ragu dan berkata, tapi, Ning Fan, aku hanya seorang pramuniaga rumah, aku tidak tahu bagaimana menjadi manajer cabang. Tidak, maaf, aku tidak punya kemampuan atau pengalaman. Melihat reaksi Yulu, Ning Fan menjawab dengan nada penuh arti, seringkali, yang lebih saya hargai adalah loyalitas. Sedangkan untuk kemampuan dan pengalaman, keduanya dapat ditingkatkan secara bertahap. Ah, maksudmu? Wajah Yulu menunjukkan ketidakpercayaan. Jika Anda bersedia, posisi manajer di cabang Tianling Biology di Kota Chu akan menjadi milik Anda. Saya bisa memberi Anda kepercayaan, tetapi saya harap Anda akan membalasnya dengan kesetiaan, ujar Ning Fan terus terang. Ekspresi Yulu berubah beberapa kali. Ia menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, seolah telah membuat keputusan penting, ia mengangguk tegas kepada Ning Fan, aku janji. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Semua orang tahu betapa populernya Spirit Key Water saat ini dan betapa cerahnya masa depan Tianling Biology. Posisi manajer di kantor cabang Tianling Biology, jika dipublikasikan, akan membuat banyak elit bisnis berebut mendapatkannya. Dan sekarang ditawarkan kepada Yulu, seorang pramuniaga biasa. Pada saat itu, Yulu merasa sepertinya dia telah mengumpulkan banyak sekali kekayaan di kehidupan masa lalunya hingga memiliki teman sekelas lama seperti Ning Fan. Melihat persetujuan Yulu, Ning Fan memanggil Lin Xiaoling dan memperkenalkan identitas mereka satu sama lain. Ini adik perempuan saya, Lin Xiaoling, ketua Tianling Biology. Dia akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan persiapan kantor cabang, ujarnya. Yulu menjabat tangan Lin Xiaoling dan mengangguk berulang kali, Ketua Lin, saya pasti akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Yakinlah. Lin Xiaoling tersenyum dan berkata, kamu dipilih langsung oleh kakakku, aku yakin sekali. Mari kita bekerja sama dengan baik di masa depan. Berikutnya, Ning Fan meminta mereka mendiskusikan pekerjaan selanjutnya, sementara dia sekali lagi bertindak sebagai bos yang tidak ikut campur. Sebenarnya, Ning Fan tidak tahu banyak tentang manajemen perusahaan, tetapi ia memahami bahwa tidak peduli seberapa besar bisnisnya, orang-oranglah yang selalu memegang kendali. Selama Anda memilih orang yang tepat, kesalahan besar tidak akan terjadi. Apakah Yulu orang yang tepat atau tidak, dia belum yakin, tetapi dia akan memberikan kepercayaannya pada Yulu terlebih dahulu. Apakah Yulu bisa memegang kepercayaan ini atau tidak, itu tergantung padanya. Ding-aling. Tidak lama kemudian Ning Fan menerima telepon dari Su Yurong. Ning Fan, ingatlah untuk datang ke tempatku siang nanti, suara Su Yurong terdengar di telepon, tak dapat menahan rasa gembiranya. Ning Fan terkekeh pelan, jangan khawatir, aku tidak akan melupakan hal sepenting ini. Hehe, kamu juga tidak perlu gugup. Sekarang kamu sudah masuk dalam Dewan Juri Peringkat King Yun, ayahku tidak akan mempersulitmu lagi. Setelah mengobrol sebentar dan menutup telepon, Ning Fan mulai merenung. Hadiah apa yang harus dia persiapkan? Hari ini bukan sekadar pertemuan dengan orang tua, tetapi juga termasuk unsur lamaran pernikahan. Tanpa hadiah yang layak, hal itu akan terasa agak tidak pantas. Apa yang harus saya berikan sebagai hadiah? Ning Fan belum pernah memberikan hadiah sebelumnya, dan setelah berpikir cukup lama, dia tidak dapat menemukan ide yang memuaskan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada dua lempengan batu giok di atas meja kopi. Kuali giok sebelumnya telah pecah menjadi 7 bagian besar, yang digunakan sebagai titik fokus arai pengumpulan roh, tetapi masih ada 2 bagian kecil yang tertinggal di meja kopi. Melihat 2 potongan batu giok kecil ini, kilatan inspirasi melanda Ning Fan. Itu saja, kualitas batu giok ini lumayan, dan aku bisa membuatnya menjadi 2 liontin giok. Aku bisa mengukirnya dengan susunan pengumpul roh mini yang disederhanakan.
Bukankah itu jauh lebih baik daripada hadiah biasa? Tak lama kemudian, Ning Fan segera mulai bekerja, mengambil potongan-potongan batu giok untuk mulai mengukir. Meskipun membuat liontin giok tidaklah sulit, mengukir spirit gathering array miniatur yang disederhanakan merupakan tantangan. Hal itu memerlukan konsentrasi terfokus, konsumsi energi mental, dan manipulasi kekuatan spiritual yang halus. Tentu saja, efektivitas spirit gathering array miniatur yang disederhanakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan spirit gathering array yang lengkap, tetapi ketika dikenakan sebagai liontin, ia dapat terus-menerus menarik energi spiritual yang lemah di sekitarnya, memastikan pemakainya selalu diselimuti oleh energi spiritual. Seiring berjalannya waktu, hal itu bahkan dapat memperpanjang umur seseorang, meningkatkan kondisi fisik, dan mempunyai efek peremajaan, memulihkan keremajaan. Jika seorang kultivator mengenakannya, itu dapat meningkatkan level kultivasinya secara halus. Setelah beberapa jam, Ning Fan menghela napas panjang. Di atas meja kopi terdapat dua liontin giok seukuran ujung jari. Meskipun tampak agak kasar dari luar, miniatur arai pengumpul roh yang sederhana dan bertulis berhasil diukir. Aura samar energi spiritual menyelimuti kedua liontin tersebut, menciptakan perasaan segar dan tenang bagi siapapun yang mendekat. Ning Fan memegangnya di tangannya dan tersenyum tipis. Di matanya, kedua liontin ini sungguh harta karun. Bagi seorang penikmat, mungkin tak ternilai harganya, tetapi tak ternilai harganya dengan uang biasa. Yulu dan Lin Xiaoling sudah berangkat untuk mengurus pendirian kantor cabang. Ning Fan mengganti pakaiannya dan melihat bahwa waktunya sudah tepat, dia meninggalkan villa. Tak lama kemudian, Ning Fan tiba di gerbang depan kediaman keluarga Su. Saya sudah sampai, Ning Fan mengirim pesan kepada Su Yurong. Kurang dari 10 detik kemudian, balasannya datang. Aku akan segera ke sana. Meskipun pesannya singkat, hanya 4 kata, Ning Fan dapat merasakan kegembiraan Su Yurong. Ning Fan tersenyum dan berdiri di dekat gerbang, menunggu. Pada saat itu, dua sosok tiba di gerbang, mereka adalah Sue Sengbei dan Su Qingfeng. Yo, bukankah ini juri baru daftar awan terbit, Ning Fan? Su Qingfeng berbicara dengan nada mengejek. Apa yang membawamu ke rumah keluarga Su kami? Hakim daftar awan terbit yang mana? Kudengar orang ini menyuap Husinian, begitulah caranya dia menyelinap masuk sebagai hakim, timpal Sue Sengbei. Orang tercela seperti itu yang datang ke keluarga Su hanyalah noda di depan pintu kita. Benarkah? Tanya Su Qingfeng berlebihan. Bukankah konon si pahlawan Ning ini bahkan membunuh Tuan Muda Aula dari Aula Tianying Sekte Lagu Ilahi? Heh, kudengar pahlawan Ning ini berlutut di hadapan Tuan Muda Balai seperti anjing, memohon dengan memelas. Baru setelah itu dia diampuni. Keduanya saling melontarkan sindiran, kata-kata mereka tajam dan pedas, sangat mahir meremehkan. Ekspresi Ning Fan sedikit menggelap, namun dia tetap tenang dan tidak menanggapi sama sekali. Lagi pula, dia datang ke sini hari ini untuk melamar, dan dia tidak ingin kehilangan kesopanannya. Bab 303. Ning Fan melamar pernikahan. Melihat Ning Fan tidak bereaksi, Su Qingfeng dan Sue Sengbei menjadi lebih tajam, kata-kata ejekan mereka mengalir tanpa henti. Tepat saat mereka hendak melangkah, sebuah suara halus tiba-tiba meledak. Omong kosong apa yang kalian berdua katakan? Su Yurong, mengenakan sepatu hak tinggi dan dengan ekspresi dingin, melangkah maju, tatapannya yang tidak ramah tertuju pada kedua pria itu. Begini saja, Ning Fan adalah pacarku. Kalau kau memfitnahnya lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Su Qingfeng sedikit menegang, sepupu, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan semua orang di luar. Apapun yang dikatakan orang di luar sana adalah urusan mereka. Aku tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu, mengerti, kata Su Yurong tegas, melepaskan aura angkuh sang pewaris sepenuhnya. Seketika, wajah Su Qingfeng dan Sue Sengbei menegang. Mereka tidak berani berbicara lebih jauh. Ning Fan, ayo pergi, ayo pergi. Ayahku sudah menunggu. Setelah itu, Su Yurong berhenti memperhatikan mereka dan sambil menggandeng tangan Ning Fan, ia pun masuk ke dalam villa. Melihat sosok mereka yang menjauh, mata Su Qingfeng tampak suram, ekspresinya dipenuhi dengan keengganan. Sue Sengbei mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya keras sekali hingga menimbulkan suara berderit. Sebelum Su Yurong dan Ning Fan memasuki ruang tamu, Ning Fan tiba-tiba berhenti di tengah jalan, menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun ia berpengalaman dalam acara-acara besar, ia tidak dapat menahan rasa gugup hari ini untuk melamar secara resmi orang tua Su Yurong. Su Yurong tidak terburu-buru, hanya menatapnya sambil tersenyum, matanya penuh dengan dorongan dan antisipasi. Ning Fan memejamkan matanya, lalu membukanya kembali, dan berkata kepada Su Yurong, Nona Su, ayo masuk. Saya siap. Hehe, ayo berangkat. Sambil tersenyum, Su Yurong menuntun Ning Fan ke ruang tamu. Ayah, Ibu, Ning Fan ada di sini. Di ruang tamu, pasangan parubaya duduk di sofa, tatapan mereka serentak tertuju pada Ning Fan saat mereka mendengar suara Su Yurong.
Pria itu tentu saja ayah Su Yurong, Su Guoping, yang wajah perseginya tampak stabil dan serius, matanya yang tajam mengamati Ning Fan dari atas ke bawah. Di sampingnya adalah ibu Su Yurong, Dong Xiangyu, yang melirik Ning Fan sekilas, terutama memperhatikan pakaiannya sejenak, lalu mendengus pelan, matanya berkilat jijik. Ning Fan, ini ayah dan ibuku, Su Yurong memperkenalkan. Tanpa sikap merendahkan atau sombong, Ning Fan menyapa mereka, Paman, Bibi, selamat malam. Su Qingfeng dan Sue Sengbei juga telah memasuki ruang tamu saat ini, menatap Ning Fan dengan penuh permusuhan. Ayah, ingat apa yang ayah katakan terakhir kali. Masih dihitung, kan? Kali ini Ning Fan menjadi juri di daftar King Yun, bahkan lebih mengesankan daripada hanya berada di 3 besar, kata Su Yurong riang, dia datang untuk melamar hari ini, kali ini ayah harus setuju, kan? Sebelum Su Guoping sempat bicara, Su Qingfeng menyela, Paman, lebih baik jangan percaya begitu saja. Siapa yang tahu bagaimana Ning Fan bisa jadi hakim? Semua orang membicarakan dia menyuap Patua Hu. Lagi pula, aku rasa dia tidak mampu melakukan itu. Sue Sengbei, yang ingin sekali memenangkan hati Su Yurong, juga setuju, saya rasa apa yang dikatakan Tuan Muda Qingfeng masuk akal. Lagi pula, menjadi juri itu satu hal, dan masuk 3 besar itu hal yang berbeda. Keduanya tidak bisa disamakan. Keduanya tahu tentang pertaruhan antara Su Yurong dan Su Guoping, masing-masing dengan agenda tersembunyi mereka sendiri, dan masuknya Ning Fan ke dalam keluarga Su akan membuat semua rencana mereka menjadi sia-sia. Su Qingfeng, Sue Sengbei, apa urusan kalian dengan siapa aku berkencan? Siapa yang meminta pendapat kalian di sini? Balas Su Yurong tanpa malu-malu, berhasil membungkam mereka berdua. Lagi pula, status Su Yurong dalam keluarga Su jauh melampaui Su Qingfeng dan Sue Sengbei. Su Guoping mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya, dan berkata dengan tenang, Ning Fan, menjadi juri daftar King Yun memang di luar dugaanku. Dia menatap Ning Fan, dan meskipun matanya masih mengamati, dia mengangguk sedikit, aku mengakui pencapaianmu. Sebagai kepala keluarga Su, dia tentu tidak akan mempercayai rumor suap dari luar. Juri daftar King Yun. Seperti apa kualitas orang-orang itu? Jika ini hanya masalah suap, apa nilai daftar King Yun? Hihihi, ayah memang terbaik. Mendengar ini, Su Yurong langsung berseri-seri kegirangan dan mengedipkan mata pada Ning Fan, memberinya tatapan penuh pengertian. Ning Fan mengangguk dan mengeluarkan 2 liontin giok dari saku dadanya. Paman, Bibi, ini hadiah pertunangan yang sudah aku siapkan. Semoga kalian tidak kecewa. Su Qingfeng menjulurkan lehernya untuk melihat liontin giok itu dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Ning Fan, kau pikir keluarga suku ini apa? Hanya dengan 2 liontin giok lusuh ini, kau mau melamarku? Dengan status nona yang terhormat, pemberianmu sungguh tidak bijaksana, kata Sue Sengbei dengan nada meremehkan, jangan bilang kau mengambilnya dari warung pinggir jalan untuk menipu kami. Su Guoping dan Dong Xiangyu juga bertukar pandang sebelum kembali menatap Ning Fan. Lagi pula, kedua liontin giok ini memang tampak biasa-biasa saja dan bahkan agak kasar. Ning Fan menggelengkan kepalanya, liontin giok ini bukan dari kios kaki 5, aku membuatnya sendiri. Hahaha, bikin sendiri. Su Qingfeng tertawa terbahak-bahak. Dengan 2 liontin giok lusuh ini saja, biayanya pasti tak sampai 20 yuan, kan? Ning Fan, tidakkah menurutmu kau terlalu meremehkan keluarga Su? Sue Sengbei berkata dengan tatapan bermusuhan, dengan hadiah pertunangan yang begitu sedikit, bisakah Nona berharap memiliki hari-hari baik bersamamu? Meskipun Su Guoping mengakui prestasi Ning Fan, melihat hadiah lamaran yang begitu sederhana, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya berulang kali. Rasa jijik Dong Xiangyu bahkan lebih tersamarkan. Anak muda, meskipun putriku bukan seorang putri, dia telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kami. Apakah menurutmu liontin giok ini pantas untuknya? Bab 304. Memutuskan pertunangan dengan 8 tunangan. Menghadapi keraguan semua orang, Ning Fan berkata dengan suara berat, Paman dan Bibi, liontin giok ini bukan liontin biasa. Saat dikenakan, liontin ini dapat mengatur kesehatan, memperpanjang umur, dan bahkan meningkatkan kebugaran fisik seiring waktu, memulihkan vitalitas awet muda. Hahaha. Lucu sekali, Ning Fan, setidaknya kebohonganmu bisa terdengar lebih meyakinkan. Su Qingfeng tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin benda lusuh seperti itu bisa memiliki efek seperti yang kau gambarkan. Sue Sengbei mengejek, Ning Fan, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat membodohi keluarga Su dengan mudah? Kekecewaan memenuhi mata Su Guoping dan Dong Xiangyu, mereka tidak percaya Ning Fan akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah liontin giok biasa bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Anak muda, lebih baik kau ambil sendiri liontin giok ini. Keluarga suku tidak kekurangan perhiasan seperti itu. Dong Xiangyu mendorong liontin giok itu kembali dan menatap dingin ke arah Ning Fan, lalu berkata perlahan, selain itu, aku juga mendengar hal lain, kamu punya 8 tunangan, benarkah? Ya, tapi,
Ning Fan terdiam sejenak, sedikit terkejut. Kau benar-benar punya 8 tunangan. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, yang sudah punya 8 tunangan, atas dasar apa kau berani datang ke rumahku untuk melamar putriku? Apa kau pikir putri keluarga Suku tidak berharga? Atau kau bisa dengan mudah menipu keluarga Su? Saat Dong Xiangyu berbicara, suaranya semakin dingin. Ning Fan ingin menjelaskan, tetapi saat dia membuka mulut, dia mendapati bahwa penjelasan apapun tidak akan cukup, apapun yang dia katakan, kedengarannya lemah. Pergilah kau tidak layak melamar putriku. Nada bicara Dong Xiangyu kasar dan tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memperhatikan Ning Fan, langsung bangkit dan pergi. Baiklah, setelah kamu membatalkan pertunangan dengan ke-8 tunanganku, kamu bisa kembali melamar putriku. Su Guoping menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas setuju dengan kata-kata istrinya. Setelah hening sejenak, Ning Fan tahu lamarannya tidak akan terjadi hari ini. Ia hanya bisa diam-diam mengemasi Liontin Giok. Paman, saya memang punya 8 tunangan, tapi saya dan Nona Su sudah memutuskan pertunangan kami. Sedangkan untuk 7 lainnya, saya akan membatalkan pertunangan dengan mereka sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan kembali untuk melamar Nona Su. Setelah mengatakan itu, Ning Fan berbalik dan berjalan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Su Yurong mengejarnya keluar rumah. Dia meraih Ning Fan dan mengulurkan tangannya, Liontin Giok. Ning Fan tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi tetap mengeluarkan 2 Liontin Giok. Ini, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Su Yurong terkikik dan menggantungkan salah satu Liontin Giok di lehernya, lalu memberi isyarat kepada Ning Fan dengan tangannya, kemarilah sedikit lebih dekat. Tak mengerti, Ning Fan pun mendekat. Tiba-tiba, Su Yurong berdiri berjinjit, hampir bersandar ke pelukan Ning Fan, wangi lembutnya tercium ke hidungnya. Dia mengulurkan lengannya yang halus dan menggantungkan Liontin Giok di leher Ning Fan, mengikatkannya dengan lembut. Dari kejauhan, keduanya tampak berpelukan satu sama lain. Wajah Ning Fan sedikit memerah saat dia menyentuh Liontin Giok di lehernya. Apa yang kamu lakukan? Satu untukmu dan satu untukku, ini sekarang tanda cinta kita. Su Yurong dengan santai melingkarkan lengannya di leher Ning Fan dan berkata dengan serius, Ning Fan, aku percaya padamu, jadi jangan pernah menyerah padaku. Gelombang kelembutan mengalir di hati Ning Fan. Ia memeluk Su Yurong dan berkata dengan tegas, Nona Su, tenang saja, saya pasti akan membatalkan 7 janji temu itu sesegera mungkin, lalu kembali untuk melamar Anda. Namun, Su Yurong menggelengkan kepalanya, apa yang kamu katakan tidak benar, oh, ada 8 tunangan, termasuk King Cheng. Dia berhenti sejenak, lalu mengedipkan mata penuh arti pada Ning Fan, tapi ya sudahlah, kau tak perlu membatalkan pertunanganmu dengan King Cheng. Dia bisa menikah denganmu bersamaku. Ning Fan tak kuasa menahan tawa dan senyum, lalu membelai rambutnya lembut, tidak, hatiku hanya punya ruang untukmu, dan di kehidupan ini, aku hanya akan menikahimu. Gelombang rasa manis yang lembut memenuhi hati Su Yurong, dan dia memeluk Ning Fan dengan erat, tidak ingin melepaskannya. Setelah sekian lama, mereka berpisah. Su Yurong menemani Ning Fan ke persimpangan, dan setelah dia masuk ke mobil, dia tiba-tiba berkata, oh benar, aku akan datang dengan King Cheng untuk makan malam bersamamu malam ini, jadi sebaiknya kamu bersiap-siap. Ning Fan mengangguk, dan saat mobil mulai melaju, keduanya saling bertukar pandang, enggan berpisah. Di sisi lain, Fei Zongzi masih di rumah sakit bersama Fei Liang, alisnya berkerut, mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Hierarki aliansi, hierarki aliansi. Tabib suci telah dibawa ke sini. Bawahan itu bergegas mendekat, sambil terengah-engah. Mata Fei Zongzi langsung berbinar, di mana dia? Di sini, di belakang. Begitu bawahan itu selesai berbicara, seorang pria berjas putih melangkah maju, mengangguk pelan ke arah Fei Zongzi, Tuan Fei, saya He Wuxiang. Bolehkah saya tahu di mana pasiennya? Tanpa penundaan, Fei Zongzi membawa He Wuxiang ke bangsal untuk memeriksa Fei Liang. Setelah pemeriksaan menyeluruh, He Wuxiang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, luka putra Anda terlalu parah. Kedua tangan dan kakinya mengalami fraktur kominutif. Saya tidak bisa mengobati luka-luka ini. Fei Zongzi terkejut, apakah sungguh tidak ada yang dapat dilakukan? Kecuali, kita menemukan salep penyembuhan tulang, pikir He Wuxiang. Jika kita mendapatkan obat ajaib ini, tulang putramu bisa diperbaiki dan ia bisa pulih seperti orang normal. Salep penyembuhan tulang. Fei Zongzi berpikir sejenak, tapi aku belum pernah mendengar obat ajaib seperti itu. Di mana bisa menemukannya? Tuan Fei, tenang saja, kebetulan saya kenal seorang tabib dewa yang bisa meramu obat ini, kata He Wuxiang meyakinkan. Bab 305. Minta maaf kepada Dr. Ning dengan cepat. Mendengar kata-kata itu, Fei Zongzi sangat gembira. Kalau begitu, saya harus menyusahkan Dr. He untuk segera membawa tabib itu ke sini. Berapapun biayanya, saya akan membayarnya.
Sebagai pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang, Fei Zongzi selalu boros dengan kekayaannya. He Wuxiang meminta Fei Zongzi menunggu, lalu bangkit dan keluar dari bangsal. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Ning Fan, dan menelepon. Halo, Dr. Ning. Saya punya pasien dengan fraktur kominutif. Hanya salep penyembuhan tulang Anda yang bisa menyembuhkannya. Bolehkah saya meminta Anda untuk membuat pengecualian dan membantu? Ah, baiklah, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan alamatnya. Setelah menutup telepon, He Wuxiang kembali ke bangsal. Tuan Fei, saya sudah memanggil dokter itu. Putra Anda akan diselamatkan. Hebat sekali, Dr. He. Saya pasti akan membalas budi Anda dan dokter itu dengan setulus hati. Fei Zongzi sangat gembira dan berulang kali berterima kasih kepada He Wuxiang. Setelah mengantar He Wuxiang beristirahat, Fei Zongzi menatap putranya di ranjang rumah sakit. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi galak. Ning Fan, dasar sialan, begitu putraku sembuh, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Ning Fan meninggalkan rumah keluarga Su dan berencana kembali ke vilanya ketika ia menerima telepon dari He Wuxiang. Berkat persahabatan lama mereka, ia pun menyetujui permintaannya. Mengikuti alamat yang dikirim oleh He Wuxiang, tidak lama kemudian Ning Fan tiba di rumah sakit. Tepat saat dia memasuki gerbang rumah sakit, dia terlihat oleh anggota aliansi bela diri. Anak Ning. Berani-beraninya dia muncul begini. Gerbang surga terbuka, tapi kau tak bisa masuk, pintu neraka tertutup, tapi kau menerobos masuk. Kumpulkan orang-orangnya, hari ini aku akan membantai bocah ini. Setelah mengetahui bahwa Ning Fan telah datang ke rumah sakit, Fei Zongzi terbakar amarah. Tanpa sepatah kata pun, ia memberi perintah, memanggil para ahli aliansi bela diri untuk mengepung lokasi Ning Fan. Ning Fan berdiri di pintu masuk utama rumah sakit, masih mengirimkan pesan, menanyakan lokasi persisnya kepada He Wuxiang, karena He Wuxiang berkata dia akan turun untuk menemuinya. Tepat saat dia menyimpan ponselnya, tatapan Ning Fan tiba-tiba menajam, dan dengan sedikit pergeseran kakinya, tubuhnya bergerak halus ke kiri. Bang! Semburan kekuatan batin yang terkonsentrasi baru saja menyerempetnya, menghantam tanah dan meninggalkan lekukan yang dalam. Ning Fan, kamu benar-benar punya nyali, berani datang sendirian. Ekspresi Fei Zongzi tampak gelap saat dia berjalan menuruni tangga, diikuti oleh sekelompok anggota aliansi bela diri yang mengelilingi Ning Fan. Semua pasien dan dokter di dekatnya, melihat apa yang tengah terjadi, dengan takut menjauh, tidak ingin terlibat dalam masalah. Fei Zongzi, aku datang ke sini hari ini karena suatu alasan. Kalau kau mau merepotkanku, lain kali saja, aku siap melayanimu, kata Ning Fan acuh tak acuh. Alasan, kejadian terbesar hari ini akan membawamu ke neraka. Wajah Fei Zongzi berubah marah, hanya memikirkan tangan dan kaki putranya yang patah, terbaring setengah mati di tempat tidur, membuat amarahnya tak terkendali, bawa bocah nakal ini untukku. Para anggota aliansi bela diri melotot mengancam saat mereka mendekati Ning Fan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Fei Zongzi, ini rumah sakit. Apa kau benar-benar ingin bertindak? Ning Fan membiarkan tangannya terkulai, dan kekuatan spiritual mulai mengalir di dalam dirinya. Memangnya kenapa kalau di rumah sakit? Kamu tega melakukan itu pada anakku, bahkan di rumah sakit pun aku akan mengepung dan membunuhmu. Tatapan Fei Zongzi dipenuhi dengan kebencian saat dia melangkah maju, siap bergabung dengan anggota aliansi bela diri dalam menyerang Ning Fan. Sebagai pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang, bahkan jika dia melakukan pembunuhan di depan umum, dia tidak takut. Saat itu, He Wuxiang bergegas turun dari lantai atas. Melihat situasi tersebut, ia berteriak, apa yang kau lakukan? Sambil berbicara, dia segera melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Fei Zongzi dan Ning Fan. Fei Zongzi berkata dengan dingin, Dr. He, ini masalah pribadi antara saya dan anak ini, dan itu bukan urusan Anda. Aku tidak peduli. Kau tahu siapa dia, balas He Wuxiang dengan marah. Mendengar ini, Fei Zongzi sedikit mengernyit, Dr. He, mungkinkah dia temanmu? Meski begitu, aku tidak bisa melepaskannya. Tepat saat ia hendak memerintahkan orang-orang untuk membawa Dr. He ke samping, ia mendengar He Wuxiang meraung, bodoh. Dia Dr. Ning, orang yang bisa menciptakan salep penyembuhan tulang. Dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan putramu. Mendengar kata-kata itu, Fei Zongzi tercengang. Dia menatap He Wuxiang, lalu ke Ning Fan, dan berkata dengan tak percaya, anak ini, apakah dia tabib? Ya, sekarang, segera minta maaf kepada Dr. Ning. Ekspresi He Wuxiang tegas, kamu sudah sangat kasar kepada Dr. Ning, benar-benar keterlaluan. Dan kamu masih berharap dia mau merawat putramu. Brengsek. Fei Zongzi merasa ingin meludahkan darah. Ning Fan telah mematahkan anggota tubuh putranya, namun dia harus meminta maaf kepada Ning Fan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi jika dia tidak meminta maaf, putranya bisa menghabiskan hidupnya terbaring di tempat tidur sebagai orang cacat. Fei Zongzi dipenuhi dengan frustrasi,
kemarahan, penghinaan, dan keengganan. Setelah lama terdiam, Fei Zongzi akhirnya mengalah, karena anggota tubuh putranya adalah prioritas. Tidak ada gunanya untuk sekadar menanggungnya sekarang, setelah Ning Fan menyembuhkan anggota tubuh putranya, dia bisa mencabik-cabiknya untuk memuaskan kebencian di hatinya. Wajah Fei Zongzi tampak sangat muram, ia menggertakkan giginya kuat-kuat sambil berusaha membungkuk. Hatinya tak rela saat ia berkata kepada Ning Fan, "Dokter Ning, maafkan aku, tadi, aku bersikap kasar, tolong maafkan aku. Tolong bantu rawat anggota tubuh anakku." Suaranya suram, penuh pengekangan dan frustrasi. Detik berikutnya, Ning Fan meliriknya dan berkata datar, "Aku tidak menerima permintaan maafmu." Fei Zongzi melompat berdiri, menatap Ning Fan, giginya bergemeletuk keras, "Jangan keterlaluan. Aku sudah minta maaf." Ning Fan mencibir, "Jadi aku harus menerimanya karena kau minta maaf. Mana logikanya? Kalau aku membunuhmu sekarang lalu minta maaf, apa kau mau menerimanya?" Setelah mengatakan itu, Ning Fan tidak lagi memperhatikan Fei Zongzi dan berkata kepada He Wuxiang, "Dokter He, saya tahu Anda memiliki kebaikan hati seorang tabib, tetapi saya menyarankan Anda, sebelum menyelamatkan seseorang, pertimbangkan terlebih dahulu apakah mereka layak diselamatkan. Saya rasa saya pernah mengatakan ini kepada Anda sebelumnya." Setelah berbicara, Ning Fan berbalik dan melangkah pergi. "Dokter Ning, saya minta maaf." He Wuxiang berulang kali meminta maaf kepada sosok Ning Fan yang menjauh, lalu berbalik ke Fei Zongzi dan mendesah, menggelengkan kepalanya, "Tuan Fei, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda." Setelah berkata demikian, dia pun pergi sambil menggelengkan kepalanya tanda frustrasi. "Hierark, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Seorang anggota aliansi bela diri bertanya dengan suara rendah. Fei Zongzi memperhatikan sosok Ning Fan yang menjauh, tatapannya dipenuhi dengan dendam, dan sambil menggertakkan gigi, dia memerintahkan, "Ikuti dia." Bab 306. Memutuskan pertunangan dengan Mu Wanxing. Ning Fan melangkah keluar dari rumah sakit, dan anggota aliansi bela diri segera membuntutinya diam-diam. "Masih mencoba mengikutiku?" Mata Ning Fan sedikit menyipit, bibirnya terangkat membentuk lengkungan dingin, berpura-pura tidak menyadarinya, dia terus berjalan. "Jika Fei Zongzi begitu ingin membalas dendam, maka aku akan memberinya kesempatan." Anggota aliansi bela diri mengikuti Ning Fan sampai ke jalan terpencil, sementara Fei Zongzi memimpin anak buahnya dari belakang. Melihat tempat itu sepi di semua sisi, hati Fei Zongzi mengeras, "Hentikan dia untukku." Sua-sua-sua. Sekelompok anggota aliansi bela diri segera melompat keluar dari persembunyian, siap untuk mencegat, tetapi Ning Fan berhenti atas kemauannya sendiri dan berkata dengan dingin, memutuskan untuk menunjukkan diri. "Nak, aku tak pernah menyangka kau akan menjadi penyembuh ajaib itu. Aku salah perhitungan." Fei Zongzi melambaikan tangannya, dan anggota aliansi bela diri di belakangnya berhamburan, mengepung Ning Fan. Berencana untuk mengambil tindakan langsung. Ning Fan bertanya dengan penuh minat. Fei Zongzi menatapnya dengan dingin dan berkata, "Nak, serahkan salep penyembuhan tulang itu dan ikut aku mengobati anakku, dan kau mungkin masih punya cara untuk hidup. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Putramu menyerangku lebih dulu, aku berbelas kasih karena tidak langsung membunuhnya." Ning Fan berkata dengan dingin, "Mau aku mengobati putramu? Kau bermimpi. Nak, sepertinya kau takkan meneteskan air mata sampai melihat peti matimu. Karena kau menolak menyerahkan salep penyembuhan tulang, akan kupatahkan semua tangan dan kakimu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyembuhkan dirimu sendiri." Fei Zongzi mencibir, matanya berbinar jahat saat dia melangkah maju, dan anggota aliansi bela diri maju mengancam di belakangnya. Tatapan mereka bertemu, percikan api beterbangan, dan pertarungan pun tak terelakkan. Tepat pada saat itu, teguran keras tiba-tiba meledak. "Fei Zongzi, apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Sosok heroik muncul, tak lain dan tak bukan adalah Mu Wanxing. Dia mengamati kerumunan, alisnya terangkat penuh amarah, seraya menegur dengan suara tegas, "Berani sekali bersikap kasar di siang bolong, Fei Zongzi, betapa hebatnya prestise pemimpin aliansi." Ekspresi Fei Zongzi menjadi gelap, dia menjawab dengan dingin, "Kapten Mu, ini masalah pribadi antara aku dan anak itu, jangan ikut campur dalam urusan kami. Aku perintahkan kau mundur, sebagai kapten tim tempur khusus Phoenix." Mu Wanxing berdiri tegak, auranya penuh wibawa. Meskipun dia jengkel dengan pilihan Ning Fan dalam memilih wanita, itu tidak berarti orang lain diizinkan untuk menyerang tunangannya. Melihat Mu Wanxing menyerukan nama militer, para anggota aliansi bela diri tidak dapat menahan perasaan ragu. Namun, Fei Zongzi mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mempertahankan posisi mereka. "Kapten Mu, apakah Anda benar-benar akan campur tangan dalam masalah ini?" Mu Wanxing melangkah maju tanpa rasa takut, "Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya." Mata Fei Zongzi berkilat tajam, hatinya mengeras, dan kekuatan batinnya meluap keluar, niat membunuhnya menjadi dingin.
Anggota aliansi bela diri, bersiaplah untuk bertempur. Sua. Semua anggota aliansi bela diri berdiri tegap, tatapan mereka tajam, penuh dengan niat membunuh. Meskipun mereka sedikit kagum pada pasukan militer, perintah Fei Zongzi lebih berat di hati mereka. Mo Wanxing tidak menyangka Fei Zongzi benar-benar berani bertindak. Terkejut dan dengan sedikit rasa dingin di matanya, ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Di mana anggota pasukan militer? Sua. Ratusan prajurit bersenjata lengkap segera muncul dari segala penjuru, mengacungkan senjata, mengepung Fei Zongzi dan anak buahnya. Bersiap untuk pertempuran. Dengan teriakan rendah dari Mo Wanxing, para prajurit mengangkat senjata api mereka, membidik Fei Zongzi dan kelompoknya. Gululu. Para anggota aliansi bela diri menatap laras senjata yang gelap dan tanpa sadar menelan ludah. Meskipun mereka kuat, melawan kekuatan modern yang sistematis, kekuatan individu sulit dikerahkan. Bahkan seorang Grandmaster mungkin dapat menahan peluru, tetapi rentetan ratusan atau ribuan peluru adalah cerita yang berbeda. Dalam menghadapi senjata api berskala besar, seniman bela diri tidak dapat bertarung secara langsung. Melihat Mo Wanxing benar-benar siap mengambil tindakan, Fei Zongzi, betapapun enggannya, tidak punya pilihan selain mundur. Dia perlahan mengalah, menenangkan anak buahnya yang gelisah, melirik Ning Fan dengan kesal, dan membentak, "Ayo pergi." Setelah itu, anggota aliansi bela diri dengan waspada memperhatikan para prajurit yang perlahan mundur. Baru setelah mereka meninggalkan pengepungan itu semua orang dapat bernapas lega. Melihat Mo Wanxing dan Ning Fan dari kejauhan, mata Fei Zongzi dipenuhi dengan kebencian. Ia menggertakkan gigi dan menggeram pelan, "Bajingan sialan, selalu bergantung pada wanita, tunggu saja. Mo Wanxing tidak akan bisa melindungimu selamanya." Setelah yakin Fei Zongzi telah sepenuhnya pergi, Mo Wanxing membiarkan pasukan militer bubar, lalu berbalik ke Ning Fan. "Aku telah menyelamatkan nyawamu hari ini, bagaimana kau akan membalasku?" katanya bercanda. Ning Fan tersenyum tipis, "Anugerah penyelamat hidup tak terbalas. Bukankah kau ingin membatalkan pertunangan kita sebelumnya? Ayo kita batalkan sekarang. Aku akan mengembalikan surat nikahnya kepadamu, dan kau kembalikan kenang-kenangannya kepadaku." Sambil berbicara, dia merogoh dadanya, bersiap untuk mengeluarkan surat nikah. "Tunggu." Mo Wanxing tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikan tindakannya. Ning Fan berhenti sejenak, menatapnya dengan bingung. Mo Wanxing berkata dengan serius, "Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika kau menjadi yang teratas di daftar Qingyun, aku tidak akan membatalkan pertunangan kita. Meskipun kau bukan yang teratas sekarang, menjadi juri di daftar Qingyun adalah pencapaian yang jauh lebih tinggi, jadi, kau telah memenuhi persyaratanku. Aku, Mo Wanxing, selalu menepati janjiku. Tidak ada tapi, apa yang dikatakan harus dilakukan," kata Mo Wanxing tegas, "aku datang kepadamu hari ini dengan masalah lain juga." Bab 307. Undangan Mo Wanxing. "Ada apa?" tanya Ning Fan. Mo Wanxing berkata dengan serius, "Hari ini, aku di sini untuk mengundangmu mengambil peran sebagai instruktur tim tempur khusus Phoenix." Menjadi instruktur. Ning Fan sedikit mengernyit, bukankah itu hadiah untuk peringkat teratas daftar Qingyun? Ya, tapi Yuan Yonglin menolak. Mo Wanxing menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Banyak sekali orang yang ingin menjadi instruktur tim tempur khusus. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ning Fan menyela sambil menggelengkan kepala, "Maaf, aku juga tidak tertarik menjadi instruktur tim tempur khusus Phoenix. Cari saja yang lain." "Apa?" Alis Mo Wanxing berkerut, "Kau juga tidak mau. Tahukah kau apa artinya menjadi instruktur tim tempur khusus Phoenix? Itu berarti status dan identitasmu setidaknya akan 10 kali lebih tinggi daripada sekarang." Dia berhenti sejenak, lalu tatapannya mengeras, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak akan berpikir untuk tinggal bersama wanita itu, kan?" Wanita itu, yang disebutkan Mo Wanxing adalah Pan Ting, yang diketahuinya telah berselingkuh dengan Ning Fan. Wanita itu. Ning Fan terkejut, mengira wanita itu mengacu pada Su Yurong, lalu mengangguk, "Tentu saja, aku akan selalu bersamanya." "Apa kau bodoh?" Mo Wanxing berkata dengan rasa sakit dan amarah yang mendalam, "Demi wanita sepertimu, kau rela melepaskan kesempatan seperti ini. Tahukah kau berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini? Apa kau tidak tahu bagaimana menghargainya?" Ning Fan agak bingung dalam hatinya dan tidak mengerti mengapa Mo Wanxing menyimpan dendam seperti itu terhadap Su Yurong. "Bagaimana kalau begini, kalau kau setuju untuk membatalkan pertunangan kita, maka aku setuju menjadi instruktur tim tempur khusus Phoenix." Ning Fan mempertimbangkan dan kemudian memberikan saran. Dia mengira Mo Wanxing akan menyetujui persyaratan itu, tetapi sebaliknya, ekspresinya berubah gelap. Jadi orang ini benar-benar ingin membatalkan pertunangan mereka. Dirinya sendiri, kapten tim tempur khusus Phoenix, primadona Departemen Perang Jiangnan, wanita yang dikejar banyak orang, dewi di hati banyak orang. Para pelamarnya dapat membentuk peleton yang ditingkatkan. Namun Ning Fan tidak menyukainya. Itu terlalu berlebihan. "Baiklah,
Karena kamu tidak mau datang, lupakan saja, dan pernikahan ini juga tidak akan dibatalkan. Setelah menyampaikan apa yang dikatakannya, Mo Wanxing berbalik dan pergi dengan kesal, hatinya merasa tidak enak. Hei, Nona Mu, syarat apa yang sebenarnya kau butuhkan untuk menyetujui pembatalan pernikahan kita? Tanya Ning Fan dengan keras, sambil memperhatikan sosok Mo Wanxing yang semakin menjauh. Tidak ada syarat yang bisa dipenuhi. Mo Wanxing menjawab tanpa menoleh, dengan nada marah. Jika Ning Fan tidak mencoba membatalkan pernikahan mereka, dia mungkin setuju untuk membatalkannya. Tetapi semakin Ning Fan ingin membatalkan pernikahan itu, semakin kecil keinginannya untuk melanjutkannya. Begitulah pikiran aneh seorang wanita. Pembatalan ini, ternyata tidak semudah yang kukira. Ning Fan mengerutkan kening dan mendesah dalam-dalam. Ini hanya satu, dan tidak berjalan dengan baik. Untuk membatalkan 8 pernikahan, tugasnya sungguh berat. Setelah merenung sejenak, Ning Fan berbalik dan pergi, kembali ke villa untuk melanjutkan kultivasinya. Melalui berbagai peristiwa, ia sampai pada pemahaman mendalam bahwa apa yang disebut latar belakang dan keluarga adalah konstruksi yang bersifat etereal. Hanya kekuatan diri sendirilah yang menjadi fondasi sebenarnya. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Sore harinya, Su Yurong dan Su Qingcheng tiba di villa, dan Suanger mempersilakan mereka masuk. Suanger, di mana gurumu? Tanya Su Yurong. Suanger melirik Su Qingcheng dengan jijik dan menunjuk ke atas, dia sedang berkultivasi. Seharian dia cuma tahu cara berkultivasi. Dia nggak buru-buru membatalkan pernikahan, gerutu Su Qingcheng. Sebagai sahabat Su Yurong, dia tentu tahu dari bibir Su Yurong tentang syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang tua Su Yurong. Tanpa menoleh, Suanger menjawab, tuanku punya rencananya sendiri. Dia tidak butuh perhatianmu. Kalau begitu, katakan padaku, apa rencananya? Su Qingcheng meludah, penuh kekesalan. Bukankah selama ini Yurong yang membuat rencana? Apapun rencanamu, itu bukan urusanmu, balas Suanger, tetap pada pendiriannya. Pacar majikanku adalah Nona Su, bukan kau. Kenapa kau mengomel? Suanger sekarang sepenuhnya mengabdi pada Ning Fan dan tidak tahan menerima kritikan apapun terhadapnya. Terlebih lagi, karena Su Qingcheng sendiri sebelumnya tidak bersikap baik pada Suanger, kini Suanger membalasnya dengan baik. Apa maksudmu, dasar perempuan jalang? Su Qingcheng menggertakkan giginya. Maksudmu aku bahkan tak punya hak untuk bicara. Kaisar tidak terburu-buru, tapi Kasim yang terburu-buru, jawab Suanger dingin. Tatapan mata mereka bertemu, percikan api beterbangan, tak satu pun mengatakan hal baik tentang satu sama lain. Su Yurong, dengan agak tak berdaya, terkekeh, Qingcheng, Suanger masih anak-anak, jangan dimasukkan ke hati. Anak kecil. Apa? Aku bukan sahabatmu lagi. Su Qingcheng membelalakkan matanya, kamu di pihak siapa? Suanger mendengus, setidaknya pacar resmi majikanku tahu akal sehat, tidak seperti beberapa orang yang hanya bertingkah manja. Hei, sekarang, hari ini aku akan membuatmu mengerti apa arti, masalah datang dari mulut. Su Qingcheng geram. Ning Fan terbangun dari kultivasinya di lantai atas karena suara berisik itu. Sesampainya di lantai pertama, ia terkejut ketika mendapati Su Qingcheng dan Suanger sedang bertengkar. Ia memegang dahinya dengan kesal. Suanger, berhentilah berdebat, katanya tanpa emosi. Suanger masih ingin membalas, menahan diri setelah mendengar kata-kata Ning Fan, meskipun jelas tidak senang akan hal itu. Kalau berani. Hei, kenapa kau menarikku? Su Qingcheng hendak melanjutkan, tetapi Su Yurong menariknya kembali. Qingcheng, sudah cukup, kata Su Yurong lembut. Suanger masih kecil, jangan marah padanya. Mendengar ini, Su Qingcheng mendengus 2 kali lalu duduk di sofa dengan tangan disilangkan. Ning Fan dan Su Yurong bertukar pandang, senyum pahit di wajah mereka. Nona Su, ini surat perjanjian pernikahan kita. Saya ingin mengembalikannya kepada Anda. Sekalipun Anda kalah taruhan dengan Nona Su, saya tetap bisa membatalkan pernikahan kita sekarang, kata Ning Fan sambil mengeluarkan surat perjanjian pernikahan itu, berencana mengembalikannya kepada Su Qingcheng. Su Qingcheng meliriknya dan berkata sambil mencibir, kamu bisa membatalkan pernikahan ini jika kamu mau, tapi apakah kamu masih ingat syarat yang kamu janjikan padaku sebelum datang ke kota provinsi? Ning Fan terkejut sesaat lalu menjawab, tentu saja, aku ingat. Bab 308 Batas Waktu 3 Bulan Su Qingcheng. Sebelum Ning Fan meninggalkan River City, dia mengkhawatirkan keselamatan ibu angkatnya. Saat itu, Su Qingcheng berinisiatif menawarkan bantuan dan meninggalkan tim pengawalnya sendiri di River City untuk melindungi ibu angkat Ning Fan dan yang lainnya. Namun, Ning Fan harus bersedia membantunya. Selama itu masih dalam kemampuanku dan tidak melanggar prinsipku, aku setuju, kata Ning Fan dengan suara berat. Su Qingcheng mengangguk, oke, sekarang aku ingin kau memenuhi janjimu. Aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku selama 3 bulan. Berpura-pura menjadi pacarmu.
Ning Fan tercengang. Su Qingcheng menghela napas, para pelamar di ibu kota itu seperti lalat, aku butuh perisai. Aku tidak datang kepadamu sebelumnya karena aku tidak yakin apakah kamu cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Tapi melihat peringkat terbaru di daftar King Yun, kekuatanmu tidak lemah. Kamu mampu melindungi diri sendiri. Jadi, aku ingin kamu membantuku dengan ini, berpura-pura menjadi pacarku agar para lalat dari ibu kota itu menyerah. Ning Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Nona Su, saya tidak setuju dengan ini. Kau tidak setuju? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membatalkan pertunangan kita, ancam Su Qingcheng. Sambil tersenyum, Su Yurong menimpali, tidak membatalkan pertunangan kedengarannya bagus. Dengan begini, kita bertiga bisa menikah bersama. Wajah Su Qingcheng memerah karena malu, tetapi dia masih menggigit pipinya dan berkata, apakah kamu akan membantu atau tidak? Aku tidak bisa. Itu bertentangan dengan prinsipku, tegas Ning Fan. Keduanya sempat bersitegang hingga Su Qingcheng menghentakkan kakinya karena frustrasi dan menarik Su Yurong. Yurong, bantu aku keluar, dia tidak menepati janjinya. Su Yurong berkata sambil tersenyum, Ning Fan, setujui saja dia. Aku juga tahu tentang para pelamarnya di ibu kota, mereka memang sangat merepotkan. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Aku akan mengizinkanmu membantu Qingcheng dengan ini, kata Su Yurong sambil tersenyum. Setelah banyak dibujuk oleh Su Yurong, Ning Fan dengan enggan mengangguk setuju, baiklah, aku akan membantumu, tapi hanya untuk 3 bulan. Tidak masalah, 3 bulan. Setelah 3 bulan itu selesai, aku akan resmi membatalkan pertunangan kita denganmu. Su Qingcheng segera mengeluarkan ponselnya dan mengangkatnya, ayo kita foto bareng dulu. Nanti aku posting di media sosialku untuk mengusir lalat-lalat dari ibu kota. Hehe, tentu, aku akan membantumu mengambil foto. Su Yurong mengambil telepon Su Qingcheng dan mulai mengarahkan keduanya di mana mereka harus berdiri. Ayo, lebih dekat sedikit. Jangan berdiri terlalu jauh. Mendekatlah, kalian berdua terlihat seperti orang asing sekarang. Lebih dekat, apakah kamu tahu cara mengambil foto? Di bawah arahan Su Yurong, Su Qingcheng dan Ning Fan dengan enggan bergerak lebih dekat satu sama lain. Jarak di antara mereka makin mengecil, cukup dekat untuk mencium aroma satu sama lain. Su Qingcheng sedikit memiringkan kepalanya, melirik Ning Fan, merenungkan rahangnya yang tegas. Orang ini cukup tampan. Klik. Suara rana kamera menyadarkan Su Qingcheng dari lamunannya ketika Su Yurong mendekat sambil memegang ponsel, dan berkata sambil tersenyum, lihat, bagaimana foto ini. Dalam foto tersebut, Su Qingcheng hampir meringkuk dalam pelukan Ning Fan, menatapnya dengan memiringkan kepala dan sedikit kelembutan di matanya, membuat mereka benar-benar menyerupai sepasang kekasih. Tidak buruk, kata Su Qingcheng dengan wajah sedikit memerah, meraih ponselnya dan menoleh ke Ning Fan, apa kau yakin sudah memikirkannya matang-matang? Menjadi pacar palsuku itu berat sekali. Su Yurong mendekat, masih tersenyum, jangan khawatir, Ning Fan pasti bisa mengatasinya. Tidakkah kau lihat betapa hebatnya dia beradaptasi saat masih menjadi pacarku? Ning Fan mengangguk, asalkan aku bisa membatalkan perjanjian denganmu, tekanan apapun bisa kuhadapi. Su Qingcheng agak kesal dengan komentarnya dan dengan kesal mengunggah foto itu ke media sosialnya. Di antara teman-temannya, terdapat banyak pemuda dari ibu kota. Mereka terkejut ketika melihat foto itu, dan segera membagikannya kepada para pelamar Su Qingcheng. Siapa orang ini, yang begitu dekat dengan Nona Su? Sialan, cari tahu sekarang. Aku ingin semua informasi tentang orang ini. Aku ingin melihat siapa yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan Su Qingcheng. Mendengar berita itu, para pelamar Su Qingcheng menjadi marah dan segera mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki latar belakang Ning Fan dalam foto tersebut. Di villa, setelah memposting ke lingkaran sosialnya, Su Qingcheng menyeret Su Yurong dan pergi. Setelah mengantar kedua wanita itu, Suanger menghampiri Ning Fan sambil menggerutu kesal, Tuan, wanita Su Qingcheng itu sepertinya bukan orang baik, tapi Anda malah menolongnya. Mengapa menurutmu dia bukan orang baik? Tanya Ning Fan sambil tersenyum. Dia cuma tamu, tapi dia suka memerintah tuan rumah, tak pernah memujimu. Buruk sekali, kan? Suanger cemberut, Nona Su, di sisi lain, cantik dan lembut, dan dia sangat cocok menjadi istri tuanku. Ning Fan tersenyum dan menepuk kepalanya, jika Nona Su mendengar apa yang Anda katakan, dia akan sangat senang. Dia lalu mendesah dalam-dalam, aku tidak pernah menyangka membatalkan pertunangan akan begitu merepotkan, itu sungguh tidak mudah. Jangan khawatir guru, Anda pasti berhasil, Suanger memberi semangat. Ning Fan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, ayo pergi, aku ada waktu hari ini, mari kita lihat bagaimana kultivasimu. Penuh kegembiraan, Suanger segera mengikuti Ning Fan ke sisi Spirit Gathering Arai. Ayo, kita lihat kultivasimu. Meskipun Ning Fan tidak ingin Suanger membalas dendam, sebagai gurunya, dia tetap harus membimbingnya dengan sepenuh hati dan usaha. Suanger duduk bersila,
mengangguk patuh, dan mulai berkultivasi. Bab 309 Suanger berhasil dalam penyempurnaan Qi. Mengikuti instruksi Ning Fan sebelumnya, Suanger mulai berlatih teknik inisiasi pemurnian Qi. Energi spiritual yang dikumpulkan oleh Spirit Gathering Arai juga mulai mengalir ke tubuhnya. Ning Fan menilai Suanger, memberikan kiat dan mengoreksi masalah dalam kultivasinya dari waktu ke waktu. Saat dia berlatih, energi spiritual di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih padat. Tak lama kemudian, Ning Fan tiba-tiba membeku, matanya terbelalak kaget saat menatap Suanger. Ini, dia sudah berhasil. Suanger, yang sedang duduk bersila, memejamkan matanya rapat-rapat saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam tubuhnya, kekuatan spiritualnya berfluktuasi seperti pasang surut. Setelah beberapa kali fluktuasi seperti itu, aura Suanger melonjak, dan dia benar-benar berhasil menembus level pertama penyempurnaan Qi. Suara mendesing. Suanger tiba-tiba membuka matanya, mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan, dan melayang ke udara seperti burung layang-layang yang lincah sebelum mendarat perlahan di lantai ruang tamu. Guru, apakah aku berhasil? Suanger menatap tangannya sendiri, berseru dengan heran sekaligus gembira. Ning Fan mengangguk, sama terkejutnya, ya, kau benar-benar berhasil. Kau sekarang berada di level pertama pemurnian Qi. Bagaimana kau melakukannya? Setelah mengajar Lin Xiaoling sebelumnya, dia tahu hampir mustahil bagi orang biasa untuk memulai pemurnian Qi. Tapi, bagaimana Suanger berhasil menerobos? Suanger menggelengkan kepalanya dengan bingung, Guru, saya tidak tahu. Saya hanya merasa melakukan itu akan membuat saya lebih kuat, jadi saya melakukannya. Mendengar ini, Ning Fan terdiam sesaat. Mungkin kau memang salah satu orang yang berbakat luar biasa, Ning Fan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan serius, sekarang setelah kau mencapai tingkat pertama pemurnian Qi, apakah kau masih ingin membalas dendam pada tetua Yuan? Saat pertama kali dia menerima Suanger, mereka telah membuat perjanjian. Dia tidak boleh menyentuh penatua Yuan sebelum dia menyelesaikan pelatihannya. Dan syarat untuk menyelesaikan pelatihannya adalah dimulainya penyempurnaan Qi. Dengan kata lain, jika Suanger menginginkannya, dia sekarang dapat pergi dan mencoba membunuh tetua Yuan, dan kesepakatan mereka tidak akan berlaku lagi. Namun, yang mengejutkan Ning Fan, Suanger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, aku ingin tetap di sisimu dan menjadi muridmu seumur hidup. Pembalasan dendam terhadap Yuan Huai. Biarlah apa yang terjadi di masa lalu berlalu. Aku tak perlu lagi melanjutkan permusuhan dari generasi sebelumnya. Senyum tipis terbentuk di bibir Ning Fan, bisakah kau memberitahuku mengapa kau menyerah? Suanger berkata dengan serius, karena Anda, Guru, adalah orang pertama yang mempercayai saya, dan saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan Anda. Merasa terhibur oleh kata-katanya, Ning Fan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan mengajarimu teknik kultivasi selanjutnya. Sekarang yakin bahwa Suanger pada hakikat tidak jahat, dia mewariskan teknik untuk tingkat kedua, ketiga, dan keempat pemurnian Qi kepadanya. Bersemangat untuk memulai, Suanger tidak sabar untuk mulai berlatih teknik kultivasi baru. Ning Fan juga kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya sendiri. Malam itu, Su Yurong dan Su Qingcheng kembali ke rumah keluarga Su, dan setelah menyegarkan diri, berbaring di tempat tidur sambil mendiskusikan kejadian beberapa hari terakhir. Bagaimana dia bisa menjadi hakim daftar Qingyun? Su Qingcheng menyelimuti dirinya dengan selimut, bertanya dengan rasa ingin tahu, kudengar Husinian dan Tuan Weng tua itu sama-sama taat aturan, sangat kaku, dan adil. Tentu saja, karena Ning Fan memang luar biasa, kata Su Yurong jenaka, dan jangan lupakan perjanjian pernikahanmu dengan Ning Fan. Kamu sudah berjanji tidak akan mundur. 3 bulan lagi, aku akan membatalkan pertunangan dengannya lagi. Aku tidak bisa denganmu. Orang lain khawatir tunangan mereka selingkuh, tapi kau di sini, bersemangat untuk menceraikan tunanganmu. Su Qingcheng melingkarkan lengannya di pinggang ramping Su Yurong, dengan tatapan bertanya, sekarang katakan yang sebenarnya, bukankah kau sudah berencana menjebakku sejak awal? Jangan bilang begitu, kita kan teman baik. Bukankah menyenangkan berbagi orang yang sama? Apa bagusnya itu? Kita tidak akan pernah berpisah selama kita hidup, hei, berhenti menyentuhku di sana. Hehe, gadis kecil, sepertinya kamu sudah besar lagi. Biar adikmu yang memeriksamu. Pergilah, lakukan pengecekanmu sendiri. Kedua wanita itu segera mulai bermain-main di tempat tidur. Tak lama kemudian, ruangan itu dipenuhi kegembiraan musim semi. Malam berlalu dengan cepat, dan Ning Fan perlahan membuka matanya. Dengan pengaruh Spirit Gathering Arai, kultivasinya berkembang lebih cepat dari sebelumnya, meski dia masih belum mencapai terobosan. Saat turun ke bawah, dia melihat Suanger masih berlatih dengan sungguh-sungguh di samping Spirit Gathering Arai, dan dia tidak membangunkannya. Tepat saat Ning Fan duduk di sofa, Lin Xiaoling dan Yu Lu tiba-tiba datang. Bagaimana kabar kantor cabang? Ning Fan menawarkan air minum kepada mereka. Lin Xiaoling tersenyum dan mengangguk, Yu Lu telah bekerja di sini selama bertahun-tahun,
dan berkat bantuannya, kami telah menemukan cukup banyak kandidat dan telah mewawancarai beberapa dari mereka. Yulu tersenyum malu saat mendengar hal itu, aku hanya memanfaatkan koneksi yang telah kubuat selama bertahun-tahun, tidak ada yang istimewa. Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini, kata Ning Fan, begitu kantor cabang berada di jalur yang benar, kalian tidak perlu bersusah payah. Lin Xiaoling mengangguk dengan ekspresi serius, saudaraku, kami datang untuk membahas hal lain. Kota Sen akan segera menjadi tuan rumah konferensi biologi internasional, yang memiliki reputasi besar di komunitas medis. Kami ingin berpartisipasi karena ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan biologi Tianling. Konferensi biologi internasional. Ning Fan merenung, kedengarannya seperti kesempatan bagus. Jika kita bisa terkenal, kita bisa segera memperluas promosi air Qi Roh ke seluruh negeri. Ya, jadi aku berencana untuk ikut dengan Yulu. Lin Xiaoling mengangguk, kakak, maukah kau bergabung dengan kami? Kalau begitu berhasil, Ning Fan merenung sejenak dan memutuskan untuk pergi ke kota Sen bersama Lin Xiaoling. Dia tiba-tiba teringat, bukankah Sen Bingying, tunangannya yang dia temui terakhir kali di City, berasal dari Sen City. Pergi ke kota Sen kali ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk membatalkan pertunangannya. Bab 310 pergi ke kota Sen untuk memutuskan pertunangan. Lin Xiaoling hendak memesan tiket ketika ponsel Ning Fan tiba-tiba berdering. Ternyata Su Yurong yang menelepon, ingin Ning Fan mengajak Su Qingcheng ke beberapa tempat lagi untuk pemotretan, agar aksi, perisai, mereka semakin meyakinkan. Nona Su, saya mungkin perlu melakukan perjalanan ke kota Sen. Ning Fan memberitahu Su Yurong tentang rencananya untuk pergi ke kota Sen. Menghadiri konferensi biologi internasional merupakan hal sekunder, tujuan utamanya adalah untuk memutuskan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Kalau begitu aku ikut denganmu. Begitu Su Yurong mendengar ini, dia langsung berkata. Setelah menutup telepon, Su Yurong menoleh ke Su Qingcheng di sebelahnya, meraih lengannya, dan berkata sambil tersenyum, Qingcheng, Ning Fan bilang dia akan pergi ke kota Sen untuk memutuskan pertunangan dengan salah satu tunangannya. Aku baru saja mendengar semuanya, kata Su Qingcheng. Kalau begitu, pergilah, ini kesempatan bagus bagi kalian berdua untuk menjalin ikatan. Kamu harus ikut denganku, pinta Su Yurong, aku pasti akan kesepian sendirian. Bagaimana mungkin kamu kesepian, bukankah pacarmu tercinta ada bersamamu, kata Su Qingcheng. Sebenarnya dia merasa agak ingin pergi, tetapi tetap menolak dengan sombongnya melalui kata-katanya. Bagaimanapun, kegigihan Ning Fan untuk memutuskan pertunangan sebelumnya telah membuatnya malu. Selain memutuskan pertunangan, Ning Fan juga menghadiri konferensi biologi internasional di kota Sen. Dia pasti sibuk, dan kalau dia tidak punya waktu untuk menemaniku, maukah kau membiarkanku tinggal sendirian di kamarku? Su Yurong memasang wajah memelas. Su Qingcheng mengalihkan pandangannya, berpura-pura tertekan, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Haha, Qingcheng, kamu yang terbaik. Hei, jangan peluk aku. Ayo kemasi barang-barangmu. Setelah bercanda sebentar, keduanya mulai mengemasi barang bawaan mereka menuju kota Sen. Di luar ruangan, Sue Sengbei mendengar percakapan mereka dan, dengan ekspresi gelap di wajahnya, matanya beralih saat dia berjalan menuju kamar Dong Xiangyu. Tak lama kemudian, keduanya selesai berkemas dan tiba di bandara kota Chu. Ning Fan. Su Yurong melihat Ning Fan dari jauh dan wajahnya langsung tersenyum saat dia melambaikan lengannya yang halus. Ning Fan mendekat sambil tersenyum, diikuti oleh Lin Xiaoling dan Yulu. Su Yurong menghampiri dan menggenggam lengan Ning Fan, lalu berkata sambil tertawa, kudengar kota Sen adalah kota pesisir. Kita bisa pergi ke pantai kali ini. Su Qingcheng tersenyum bangga sambil membusungkan dadanya, tubuhku memang cocok untuk bikini. Ya, begitu kamu berjalan ke pantai, siapa tahu ada banyak pria yang akan memperhatikanmu, sampai mata mereka melotot, goda Su Yurong, lalu tiba-tiba mendekat ke telinga Ning Fan dan berbisik, Ning Fan, kamu mau lihat aku pakai bikini? Ning Fan terkejut sesaat, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat pipi Su Yurong memerah, meskipun dia masih menatapnya dengan berani. Batuk, ya, Ning Fan mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku diam-diam memakainya untukmu di hotel, bisik Su Yurong, praktis meringkuk dalam pelukan Ning Fan. Perilaku intim mereka membuat Su Qingcheng menggelengkan kepalanya, dia tidak yakin apakah harus senang untuk sahabatnya atau khawatir. Ning Fan, apakah dia benar-benar pantas mendapatkan sahabatnya atau tidak? Ning Fan, oh Ning Fan, jika kau sampai menyakiti Yurong, aku, Su Qingcheng, bersumpah takkan pernah memaafkanmu. Su Qingcheng bersumpah dalam hati. Adapun Lin Xiaoling, dia sudah terbiasa dengan kejenakaan Su Yurong dan Su Qingcheng, tetapi wajah Yulu menunjukkan sedikit rasa iri. Teman sekelas lamanya tampan dan cakap, dan dia menyesal tidak menyadari potensinya saat masih sekolah.
Mereka tiba di pos pemeriksaan keamanan dan hendak melewatinya ketika mereka mendengar langkah kaki cepat dari belakang. Lalu, suara tajam tiba-tiba meledak. Ning Fan, menurutmu kau mau membawa putriku kemana? Semua orang menoleh untuk melihat Dong Xiangyu melangkah maju dengan penuh semangat, ditemani oleh pelindung keluarga Su Sue Zeng dan cucunya Sue Sengbei. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Seru Su Yurong dengan heran. Dong Xiangyu mendengus, jika aku tidak datang, kau akan kawin lari dengan seseorang. Kawin lari? Su Yurong tampak bingung. Bu, aku cuma mau ikut Ning Fan ke Sen City untuk konferensi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Dong Xiangyu tiba-tiba menyela, jangan lupa, Ning Fan belum mendapatkan persetujuanku. Kau harus pulang bersamaku sekarang juga, atau semua perjanjian kita sebelumnya batal. Bu, bagaimana bisa ibu mengekangku seperti ini? Su Yurong masih ingin membantah, tetapi Ning Fan menghentikannya dan menoleh ke Dong Xiangyu, lalu berkata dengan suara berat, Bibi, maafkan aku atas kehilafanku, tolong maafkan aku. Setelah berbicara, dia menepuk Su Yurong dan berbisik, Nona Su, kembalilah bersama ibumu. Tenang saja, kita akan punya banyak waktu untuk jalan-jalan bareng nanti, kali ini nggak akan penting. Lagi pula, bukankah kamu pernah bilang sebelumnya, kalau cinta itu bertahan lama, apa penting kita menghabiskan setiap hari bersama? Su Yurong menganggukkan kepalanya dengan enggan, mengetahui bahwa Ning Fan sedang mempertimbangkan perasaannya, tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Bagaimanapun, Dong Xiangyu adalah ibunya. Setelah meninggalkan bandara, Su Yurong duduk di mobil, menatap keluar jendela dengan muram. Melihat ini, Sue Sengbei berkata dengan lembut, Nona, Ning Fan membawa Anda sendirian ke tempat lain, siapa tahu apa yang akan terjadi, sang matriark juga melakukan ini demi Anda. Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak ingin mendengarmu menjelek-jelekkan Ning Fan, raut wajah Su Yurong berubah muram saat dia menjawab dengan dingin. Sue Sengbei tertegun sejenak, lalu berbisik, maaf, Nona, saya telah bertindak gegabah. Dia memalingkan wajahnya, matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. Sialan Ning Fan. Suatu hari nanti, aku akan mengambil Nona itu darimu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.